Audit sumber daya manusia atau biasa disebut dengan SDM adalah proses evaluasi yang sistematis dan menyeluruh terhadap kebijakan, praktik, dan prosedur terkait sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fungsi sumber daya manusia berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada tujuan audit sumber daya manusia. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Maksudnya adalah mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Selanjutnya ada memastikan kepatuhan, yang dimana dimaksud dengan memastikan kepatuhan adalah memastikan bahwa kebijakan dan praktik sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar industri. Kemudian, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Maksudnya adalah menilai kekuatan dan kelemahan dari sistem sumber daya manusia yang ada untuk merumuskan strategi peningkatan yang tepat. Yang keempat ada meningkatkan kualitas layanan sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Departemen Sumber Daya Manusia kepada karyawan dan manajemen. Dan yang terakhir adalah mendukung perencanaan strategis. Maksudnya, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan strategi sumber daya manusia yang lebih baik. Selanjutnya ada langkah-langkah audit sumber daya manusia. Yang pertama adalah persiapan. Nah, dalam persiapan ini kita harus menentukan tujuan dan ruang lingkup auditnya. Yang kedua, kita harus menyusun tim audit dan rencana audit. Dan yang ketiga, pengumpulan data. Maksudnya, kita harus mengumpulkan dokumen, kebijakan, dan data terkait sumber daya manusia. Yang keempat, melakukan wawancara dan survei dengan karyawan dan manajer. Yang kelima adalah analisis data. Maksudnya, menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang keenam, membandingkan praktik sumber daya manusia saat ini dengan standar industri dan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh adalah pelaporan. Maksudnya adalah menyusun laporan audit yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya yang kedelapan adalah menyampaikan laporan kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Setelah kita melaporkan hasil dari audit ke pemangku kepentingan, hal yang selanjutnya dilakukan adalah tindak lanjut atau menyusun rencana tindakan berdasarkan rekomendasi audit. Dan yang terakhir ini adalah memantau pelaksanaan rencana tindakan dan melakukan audit lanjutan jika nantinya diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat audit sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat dalam operasi sehari-hari. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan kinerja, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang ketiga adalah mengurangi resiko, hukum, dan finansial melalui kepatuhan terhadap peraturan. Dan yang terakhir adalah perencanaan strategis. Nah, maksudnya adalah membantu dalam perencanaan strategis dengan memberikan data dan analisis yang relevan.